Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan materi tentang hukum Newton. Hari ini kita akan membahas tentang gaya normal dan gaya gesek. Nah, ayo perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah benda bermasa M ya, berada pada bidang datar. Sebuah benda yang bermasa pasti akan mempunyai gaya berat. Nah, gaya berat ini arahnya itu ke pusat bumi, dilambangkan dengan W ya, W besar. Nah, besarnya gaya berat ini adalah M dikali G atau massa dikali percepatan gravitasi. Biasanya percepatan gravitasi itu ya 10 meter per sekon kuadrat ya, atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, lanjut. Sebuah benda juga nih ya, pasti akan memiliki gaya normal ya, kalau dia bersentuhan dengan bidang. Nah, arah gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nih, jadi tegak lurus dengan bidang sentuh. Berarti ini gaya normalnya dilambangkan dengan N besar ya. Jadi bisa kita bilang gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, kita lihat nih di gambar. Besarnya gaya normal ini sama dengan gaya berat ya, yaitu M dikali G. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya bidangnya nggak datar tapi miring, gimana Bu? Nah, sekarang kita gambarin yuk. Misalnya ada bidang miring, theta ya, kemiringan theta. Nah, ada balok nih di atasnya, di atas bidang miring. Balok bermasa M. Nah, pasti mempunyai apa? Gaya berat ya, arahnya ke pusat bumi, yaitu W. Nah, sekarang gaya normalnya ke arah mana? Apakah ke arah atas seperti yang tadi? Tidak ya, gaya normalnya tidak ke sana. Tadi ingat gak? Kalau gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Di sini kan bidang sentuhnya bidang miring. Berarti gaya normalnya juga yang tegak lurus nih. Ke arah sana, ini dia gaya normalnya. Sekarang, besarnya gaya normalnya berapa? Apakah sama dengan yang tadi, sama dengan W? Coba dilihat garisnya sama nggak? Enggak ya, ternyata di sini bisa ada besaran lainnya di sini. Nih, tetanya ke sini ya, pindah ke sini. Ini adalah W cos theta. Kenapa cos, Bu? Karena ini adalah mengapit ya. Di sini mengapit, berarti kalau yang di sini adalah W sin-nya. W sin theta. Artinya pada bidang miring ini gaya normalnya itu sama dengan W cos theta, atau bisa kita tulis MG cos theta. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Kita coba contoh soalnya deh. Kita coba contoh soalnya dulu. Nah, di sini ada sebuah balok nih, punya berat 50 Newton. Coba kita gambarin yuk. Jadi ada balok beratnya 50 Newton. Berarti berat itu apa? W ya, W besar. Arahnya kemana? Ke pusat bumi. W-nya sama dengan 50 Newton. Agar gaya normal yang bekerjanya itu 20, dia mau gaya normalnya itu 20 Newton. Yang ditanyakan apa? Besar dan arah gaya yang bekerja pada balok. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ini balok kan diam. Diam. Artinya sigma F-nya atau jumlah gayanya itu, sigma FR-nya itu sama dengan 0 ya. Artinya besarnya gaya yang ke atas dan besarnya gaya yang ke bawah itu harus sama, atau bisa kita bilang besarnya gaya yang berlawanan itu sama besar. Nah, kita sekarang logikain aja yuk, lihat gambarnya. Nih, ke bawah kan udah ada nih 50 Newton. Nah, ke atas ini baru ada 20 Newton. Nah, kira-kira
gaya yang bekerja ini ke arah mana ya? Ke arah atas, Bu. Betul. Jadi gaya yang bekerja ini ke arah atas ya. Jadi F-nya itu ke arah atas. Sekarang kita cari berapa ya besarnya. Di bawah kan 50. Di atas biar jadi 50 juga, berarti F-nya berapa? 30, Bu. Bener, 30 Newton. Nah, gitu ya. Berarti besarnya gaya dan arah yang bekerja itu adalah 30 Newton ke atas. Mudah ya? Mudah. Nah, kita sekarang coba bahas yang gaya geseknya ya. Nah, kita gambarin lagi. Ada sebuah benda bermasa M. Kita naikin dulu. Sebuah benda bermasa M pada bidang datar yang kasar nih. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar F. Nah, akan menghasilkan sebuah gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu arahnya itu berlawanan ya dengan arah gerak benda. Kan arahnya ke kanan, berarti gaya geseknya itu berlawanan, berarti ke arah kiri. Kita tulis FG, gaya gesek. Jadi bisa kita bilang gaya gesek ini terjadi akibat persentuhan benda dengan bidang ya, dengan bidang kasar yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di gaya gesek ini kita nanti akan kenal yang namanya mu atau koefisien gesek. Koefisien gesek. Nah, koefisien gesek ini ada dua. Ada mu S, ada juga yang namanya mu K. Mu S itu apa, Bu? Mu K itu apa, Bu? Mu S itu adalah koefisien gesek statis. Kalau mu K itu adalah koefisien gesek kinetis. Jadi koefisien gesek statis itu adalah yang ketika bekerja pada benda diam ya, ketika benda masih diam. Kalau udah bergerak itu pakainya koefisien gesek kinetis. Nah, besarnya koefisien gesek statis dan kinetis ini ternyata mu S-nya ini lebih besar nih daripada mu K-nya. Misalnya gini nih. Kalau misalnya kita lagi pindahan, dorong kardus nih, isinya buku. Ketika masih diam, itu dorongnya itu akan lebih berat ya kan, daripada kardus itu udah bergerak, bener nggak? Bener ya? Atau misalin aja kalau kita lagi ngerjain tugas. Tugas ini belum dikerjain nih, kayaknya berat banget tugas ini. Pas udah lagi mulai dikerjain, akan terasa lebih ringan ya, walaupun mengalami kesulitan, pasti akan selesai juga, betul nggak? Nah, lanjut. Rumus gaya gesek ini adalah mu ya, koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, ini dia rumusnya. Nah, nanti kalau di soal diketahuinya mu S, ya pakai mu S. Kalau diketahuinya mu K, pakai mu K. Tapi kalau diketahuinya dua-duanya gimana, Bu? Nah, ini kita harus cari dulu yang namanya gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum, atau kita lambangin itu dengan Fmax ya. Kita lambangin dengan Fmax. Nah, ini bisa jadi ada 3 kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, kalau misalnya gaya yang bekerjanya ini lebih besar daripada gaya gesek maksimum, artinya benda ini akan bergerak ya. Akan bergerak. Artinya gaya geseknya itu sama dengan mu K, kan bergerak nih pakai kinetis ya, dikali gaya normal. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau nanti misalnya gaya yang bekerja ini ternyata lebih kecil daripada gaya gesek maksimum, artinya benda ini diam nih. Diam. Nah, gaya geseknya berarti gaya yang bekerja itu sendiri.
Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau misalnya gaya yang bekerja ini sama besarnya dengan gaya gesek maksimum, berarti benda ini tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak nih, baru start ya, tepat akan bergerak. Nah, besarnya gaya geseknya ini adalah mu s dikali gaya normal. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba contoh aja yuk. Coba contoh ya. Misalnya di sini ada balok nih, balok bermasa 10 kg. Berada pada bidang datar yang kasar. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton ya. Diketahui mu s-nya 0,4. Kemudian mu k-nya 0,3. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya, berapa gaya geseknya? Gimana nih caranya? Kita cari dulu ya koefisien gesek maksimum F max-nya, yaitu F. Oh, belum ditulis di sini. Koefisien gesek maksimum itu adalah mu s dikalikan gaya normal. Nah, ini dia. Maaf ya, tadi kelupaan belum ditulis. Nah, kita cari dulu nih koefisien gesek maksimumnya, F max-nya. Mu s dikalikan gaya normal. Nah, mu s-nya berapa? 0,4. Terus gaya normalnya berapa? Karena ini bidang datar, berarti gaya normalnya ini sama besarnya dengan gaya berat, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Massanya berapa nih? 10 kg, percepatan gravitasinya juga 10. Berarti 0,4 dikalikan 100 sama dengan 40 Newton. Kelihatan ya, kalau misalnya gaya yang bekerja ternyata lebih besar. Kita bisa tulis nih, gaya yang bekerja lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti benda ini bergerak ya. Kalau benda ini bergerak, artinya gaya geseknya pakai yang mana? Mu k ya, dikalikan gaya normal. Atau sama dengan mu k-nya itu 0,3, gaya normalnya itu 10 dikali 10. Langsung aja yuk, 100. Berarti 0,3 dikali 100, 30 Newton. Betul banget. Nah, sekarang kita contoh lagi yuk, contoh lagi. Sekarang misalnya bendanya ini bermasa 4 kg. Bendanya ada sebuah benda bermasa 4 kg di bidang datar yang kasar, ditarik oleh gaya sebesar 10 Newton ya. Yang ditanya sama, berapa gaya geseknya? Yang diketahuinya sama ya, ada mu s, ada mu k, dan ada percepatan gravitasi. Kita cari dulu sama kayak tadi yuk, gaya gesek maksimumnya, yaitu mu s dikalikan gaya normal. Mu s-nya itu 0,4 ya. Gaya normalnya berapa? Langsung aja yuk, 4 dikali 10, 40. Nih kita coret. Berarti 4 dikali 4 berapa? 16 Newton. Kelihatan ya kalau gaya yang bekerja itu ternyata lebih kecil. Kita tulis dulu deh boleh. Gaya yang bekerja lebih kecil daripada gaya gesek maksimum. Artinya benda ini tuh diam ya, diam. Artinya gaya geseknya itu sama dengan gaya yang bekerja, yaitu 10 Newton. Contoh lagi Bu, contoh boleh. Sekarang masanya kita ganti jadi 6 kilo ya. Kita ganti jadi 6 kg. Jadi ada sebuah balok bermasa 6 kg di bidang datar yang kasar. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar 24 ya. 24 Newton. Yang ditanya sama gaya geseknya berapa? Kita cari lagi yuk.
kayaknya udah hafal nih. F max itu apa? Mu S dikali N. Betul. Mu S-nya itu tadi 0,4. Iya. N-nya itu massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 6. Percepatan gravitasinya sama ya, 10. Berarti 60. Nih, coret. 4 dikali 6 berapa? 24 Newton. Sekarang kelihatan nih kalau gaya yang bekerja ternyata sama dengan gaya geseknya. Kita tulis yuk. F gaya yang bekerja sama dengan gaya gesek maksimumnya. Maksud ibu ya, ini gaya gesek maksimumnya. Berarti benda ini tepat akan bergerak. Nah, kalau tepat akan bergerak, berarti gaya geseknya pakai yang mana? Pakai yang mu S dikali N. Nah, tadi kan kita udah hitung ya. Lanjut aja yuk. 0,4 dikali. Normalnya berapa tadi? 6 dikali 10, 60 ya. Sama dengan 24 Newton. Gimana? Mudah ya? Mudah. Nanti kalau misalnya masih belum paham, bisa diulangi lagi ya. Kalau ada yang belum paham juga bisa ditanyakan lagi ke ibu. Terima kasih, mungkin cukup sekian hari ini ya. Dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.